Dengan saya Pastor Michael David Jeremiah Wijaya mau mengucapkan 81 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan ada atas bangsa yang kita kasih, Indonesia. Dan di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, saya mau membaca dari Mazmur 81 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Alkitab berkata, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Yang saya mau sampaikan khususnya kepada tubuh Kristus di bangsa kita yang tercinta Republik Indonesia, jangan lupa untuk berperan, jangan lupa untuk bersyafaat dan bermanfaat, sebab doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa umatnya. Dan Tuhan berjanji di tengah-tengah situasi atau kondisi apapun yang mungkin sedang dihadapi, umat Tuhan dipanggil untuk kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan, mendengar suara Tuhan, dan untuk terus berpegang kokoh di atas kebenaran firman. Tuhan berjanji selalu ada gandum. Meskipun banyak orang berkata kekeringan sedang terjadi, ketidakmenentuan secara ekonomi, tapi Tuhan berjanji selalu ada gandum yang terbaik untuk umat Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan madu dari gunung batunya untuk mengenyangkan orang-orang percaya. Yang saya mau sampaikan adalah jangan putus asa, terus perkatakan berkat, berdiri bagi bangsa kita Indonesia, sebab kebangkitan pasti akan terjadi. Waktu umat Tuhan mau berkata yang positif bukan yang negatif, waktu kita mau memperkatakan berkat buat bangsa yang kita cintai, waktu umat Tuhan mau terus mengarahkan wajahnya kepada Tuhan, membuka telinganya untuk mendengar perintah Tuhan, dampak yang dialami bukan hanya untuk kehidupan kita secara pribadi, tapi untuk bangsa, negara di mana Tuhan menempatkan kita. Dan saya mau mengingatkan dari Yeremia 29, ayat yang sangat terkenal, yang sering kali dikutip, dibacakan, ayat yang ketujuhnya, di mana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tapi jangan lupa untuk membaca mulai dari ayat yang keempat. Tuhan berfirman akan hal ini kepada orang-orang Israel waktu mereka ada di dalam pembuangan. Tapi ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, sebelum ayat yang ketujuh berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bagaimana mungkin sepertinya di tempat di mana mereka sedang dibuang, Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah, Tuhan menyuruh mereka untuk membuat kebun untuk mereka nikmati. Kenikmatan datangnya bukan karena kondisi, kenikmatan datangnya bukan karena keadaan. Baik atau tidak baik, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Dan asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, Tuhan rindu kita jadi orang-orang yang tidak malas, rajin bekerja, kita diberkati untuk kita senantiasa jadi berkat. Alkitab berkata, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Artinya apa saudara? Saya mau memberikan semangat khususnya kepada semua anak-anak Tuhan di bangsa kita yang tercinta. Terus lakukan mandat ilahi Tuhan. Jangan takut untuk membangun masa depanmu. Jangan takut membangun keluargamu. Jangan takut membangun pernikahan yang ilahi.
Jangan takut di tengah-tengah banyak isu-isu yang tidak menentu. Kerajaan sorga tetap tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa buat bangsa kita yang terkasih. Tapi sekali lagi, ini waktunya berdampak. Sebab di tengah-tengah kegelapan, terang Tuhan yang ajaib sudah terbit di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan terang itu terpancar melalui kehidupan kita. So tetap semangat, rencana rancangan Tuhan untuk bangsa Indonesia bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Dan untuk gerejanya di bangsa ini, kepada kita Tuhan berfirman. Kepada gerejanya Dia mempercayakan otoritas dan kuasa untuk kita menyatakan kehendak Bapa kita yang ada di dalam sorga. Tuhan Yesus memberkati.